Nah, ini sudah ada tampilan splash screen. Kemudian setelah tampilan splash screen, selanjutnya akan masuk ke dalam halaman pemilihan role, apakah dia masuk sebagai petugas atau masuk sebagai owner. Nah, di sini saya contohkan dulu masuk sebagai petugas. Nah, di bagian login eh, masuk sebagai petugas ini terdapat ini merupakan halaman login, kemudian ini merupakan halaman register. Nah, pada halaman register ini sudah berisi validasi. Apakah kalau datanya semua tidak terisi, maka eh, tombol sign up ini belum bisa nyala. Nah, di sini saya contohkan registernya. Ini juga sudah aktif visible-nya. Nah, ketika keempat data baru terisi, kemudian, nah pada bagian ini kami menggunakan API yang ada di Google. Nah, linknya itu akan kami sertakan di laporan. Di sini saya contohkan saja Kabupaten Buleleng, kemudian saya memilih kecamatan Seririt. Nah, sini sudah ada desa Stale dengan posyandunya. Kemudian saya sign up. Nah, registrasi berhasil. Kemudian akan saya lanjutkan ke login. Nah, pada bagian login ini sudah terdapat validasi juga. Misal ini tidak sesuai dengan email, maka tombol login tidak akan bisa diklik. Nah, password juga maksimal itu 8 karakter. Jika kurang dari 8 karakter, itu akan tidak bisa diklik. Nah, ini merupakan tampilan dari home atau beranda pada aplikasi Nutiket. Nah, pada bagian ini sudah terdapat role dari pengguna yang masuk, yaitu petugas, kemudian ada nama, dan di sini juga nantinya itu ada profile. Nah, pada bagian ini sudah mau dinamis, karena ini merupakan pertama kali pengguna masuk, maka semua datanya itu adalah nol. Nah, di sini juga belum ada data orang tua yang ditambahkan, karena petugas itu baru masuk mendaftarkan akun, kemudian ini ada. Nah, ini merupakan tampilan report. Nah, pada bagian profile ini juga sudah berisi role dari pengguna tersebut, kemudian ada profile, nantinya ada nama, email, dan juga nomor HP. Nah, di sini saya akan melakukan edit profile terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian saya ketikkan password. Di sini saya ganti namanya. Kemudian saya ganti kabupatennya jika dia umpama nantinya pindah lokasi di Badung, menemui. Kemudian posyandunya ini saya ganti jadi Simpan. Nah, data berhasil diupdate. Nah, ini sudah muncul gambaran profil dari pengguna.
Kemudian saya balik ke home. Nah, pada bagian home ini sudah dinamis, namun notifikasi ini masih belum jalan. Pokoknya pada home ini sudah terdapat slider penjelasan fitur dari aplikasi ini. Yang pertama ada ucapan selamat datang, kemudian ada penjelasan fitur pencatatan, pencarian, filterisasi, generate laporan. Nah, pada bagian ini merupakan jumlah total data yang ditambahkan atau ada di dalam aplikasi ini yang diinputkan oleh pengguna atas nama Ayumas ini. Nah, di sini juga terdapat kategori indeks. Nah, pada kategori indeks ini terdapat 4 kategori, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, indeks massa tubuh menurut umur. Namun keempat kategori ini masih belum dinamis karena masih dalam tahap pengembangan. Nah, ini merupakan tampilan dari eh, halaman kategori berat badan menurut umur, sama juga seperti 4 kategori lainnya, itu ada pencarian, ada kategori. Sini ada beberapa kategori: berat badan sangat kurang, berat badan normal, dan risiko berat badan lebih. Nah, pada bagian ini juga terdapat data, yaitu nama dengan BB dan juga TB-nya, dengan ini ada kategorinya. Nah, selanjutnya ini ada blok kegiatan. Nah, selanjutnya akan saya contohkan untuk menambahkan data orang tua. Jadi ini merupakan tampilan tambah data orang tua. Nah, data-data ini tidak perlu semua ditambahkan karena pada kasus realnya itu semua data ini ada yang kosong, misal nomor kakak kosong dan nik bapak juga ada kosong, hanya ada nama bapak, dan nik ibu juga tidak ada. Nah, sekarang kan saya contohkan dengan mengetikkan semua data terisi. Sini saya contohkan tambah dulu. Nah, ini merupakan nama data-data yang ada di tambah orang tua, yaitu nomor kakak, nik bapak, nama bapak, dan nama ibu. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Namun ketika untuk melakukan reload datanya itu, kita harus bergeser menu terlebih dahulu. Nah, pada bagian menu home ini sudah terdapat satu data orang tua. Nah, untuk loadingnya ini kami menggunakan shimmer. Nah, pada pencarian ini juga sudah berfungsi. Tapi sebentar, ini baru satu datanya, nanti akan saya tambahkan lagi. Di sini saya sudah bisa melakukan CRUD data, tadi sudah tambah data, sekarang saya coba untuk melakukan eh, update datanya dengan mengosongkan Ibu. Nah, data sudah berhasil diupdate. Seperti biasa, untuk melakukan refresh, kita harus bergeser menu. Nah, ini sudah ada detail dari orang tua. Yang sudah ditambahkan itu ada nama kakak, nik bapak, nama bapak, nik ibu, nama ibu, dan juga alamat. Nantinya akan saya tambahkan lagi data orang tua. Nah, data sudah berhasil ditambahkan, kemudian akan saya coba untuk melakukan. Nah, di home datanya sudah terupdate, yaitu dengan jumlah data orang tua 2. Kemudian saya akan melakukan pencarian. Nah, pencarian ini sudah aktif. Kemudian saya akan menambahkan data balita. Nah, data balita itu masih kosong, kemudian akan saya tambahkan nik balita. Nah, semua data ini sama seperti yang sebelumnya. Nik balita ini
tidak wajib untuk diksi karena bayi pada baru lahir belum tentu memiliki NIK. Namun pada tambah data ini terdapat beberapa data, yaitu NIK balita, nama balita, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan juga pilih orang tua. Nah, selanjutnya itu akan saya demokan untuk tambah data balitanya. Ini saya ketikkan nol dulu untuk NIK-nya. Nah, ini umur ini sudah langsung mengenerate dan sudah langsung terhitung berapa bulan dari tanggal yang sekarang dari saat balita itu lahir. Kemudian masukkan jenis kelamin. Nah, di sini sudah terdapat data orang tua yang sudah kita inputkan tadi. Terus kita pilih data orang tua, dan kita tambah data. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mereload data kita harus bergeser menu. Nah, pada bagian ini data balita perempuan sudah terupdate satu, dan data balita juga satu. Pada detail balita juga sudah terlihat. Ini ada nomor kakak, nama bapak, nama ibu dari balita tersebut, kemudian ada NIK, ada nama balita, ada alamat, ada tanggal lahir, dan juga umur, kemudian ada jenis kelamin dari balita tersebut. Kemudian akan saya coba lagi untuk update NIK-nya. Jika balita ini, kemudian saya akan isikan NIK dari balita ini. Nah, data berhasil diupdate. Nah, sudah terisi detail NIK nomor kakak, NIK yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian akan saya tambahkan lagi data balita. Nah, jika kita menggunakan API ini karena koneksi sedikit lambat, maka akan terpengaruh dalam pengambilan datanya. Nah, data berhasil diatawakan. Kemudian akan saya balik ke menu home. Ini sudah terupdate datanya. Sudah terlihat total data dari petugas. Data yang sudah ditambahkan petugas ini adalah data orang tua yang berjumlah 2, data balita 1, data balita perempuan 1, data balita 2, dan data balita laki-laki 1. Ini sudah sesuai dengan data yang sudah diinputkan oleh pengguna sebagai role petugas. Kemudian di sini akan saya coba untuk melakukan searching juga. Ini sudah mau. Kemudian di sini akan saya lakukan tambah data timbangan. Nah, pada data timbangan tambah data ini terdiri dari beberapa field, yaitu pilih balita, kemudian tanggal penimbangan, berat badan, dan juga tinggi atau panjang badan. Di sini saya akan langsung saja dimuka bagaimana tambah data penimbangan. Di sini langkah yang pertama itu menambahkan balita, sama seperti mohon maaf. Nah, ini kita sama seperti memilih data balita pada bagian tambah data. Eh, ini sama saat kita melakukan tambah data pada balita, itu melakukan pemilihan data. Namun mohon maaf, di sini tulisannya masih orang tua, tapi sebenarnya ini merupakan data balita yang sudah kita inputkan tadi, jadi kita pilih saja. Kemudian di sini kita masukkan tanggal penimbangan. Misalnya sekarang masukkan berat badan, yang tinggi badan. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Sama seperti sebelumnya, untuk reload data itu kita perlu geser menu.
Nah, sudah muncul. Ini ada nama, BB, dan juga ini badan. Nah, eh, ketika pertama kali pengguna memasukkan data timbangan itu pada bagian keterangan ini sudah default tidak ada keterangan. Namun sebentar akan saya coba lagi untuk tambah data timbangan yang kedua. Nah, pada kategori indeks balita ini masih belum mau dikarenakan masih dalam tahap pengembangan. Mohon maaf ini tombol back masih. Nah, ini sudah ada data, namun ini karena pada bagian timbangan itu saya menambahkan dua data yang baru, selanjutnya akan saya coba menambahkan data yang kedua dari KD Putra Nanta ini. Nah, di data timbangan ini sudah ada dua data yang saya tambahkan. Kemudian kita akan coba untuk melakukan update datanya. Sini saya masukkan berat badannya 11, ya, stepping 9. Nah, saya coba untuk update data. Nah, data berhasil diupdate sama seperti sebelumnya. Untuk nge-reload, kita perlu bergeser menu. Nih, data yang sudah kita update tadi. Jadi kita akan coba untuk melakukan delete data. Mohon maaf ini karena terkendala koneksi. Nah, data sudah berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya ini ada halaman report, ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian eh, saya akan coba logout dan masuk ke dalam role sebagai owner. Di sini saya sudah memiliki akun untuk sebagai owner. Nah, pada bagian owner ini sama seperti sebelumnya, itu ada profile yang menunjukkan role dia sebagai petugas atau viewer. Di sini sebagai viewer, kemudian ada nama, kemudian ada slider penjelasan fitur. Nah, di sini pada bagian ini jumlah total ini merupakan total dari secara keseluruhan yang diinputkan oleh petugas. Ini sudah sama. Nah, pada bagian ini petugas owner itu hanya bisa melihat data dari yang diinputkan petugas. Ini sudah detail. Namun pada halaman ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa owner itu tidak bisa melakukan CRUD data. Jadi owner itu hanya bisa melihat data yang sudah diinputkan. Ini data terakhir yang sudah diinputkan. Kemudian halaman report sama seperti sebelumnya. Dan pada bagian ini juga terdapat role, profile, nama, kemudian email, dan juga nomor HP. Nah, pada bagian ini terdapat edit
dari profile owner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.